Selamat kepada guru yang akhirnya mendapatkan apa yang diinginkan. Berhasil mengangkat Sangguan Waner ke tahta. Mulai sekarang, di atas ribuan orang, bos terlahir kembali, mengambil jenderal besar dan 6 menteri sebagai murid. Xiao Memem di belakang mendukungnya. Di kehidupan sebelumnya, cahaya bulan putih Sangguan Waner menggunakan cara untuk mengangkat putri Sangguan Waner yang terjebak di istana dingin ke tahta. Para murid bertanya, sekarang Sangguan Waner memiliki kekuasaan yang luar biasa. Mengapa dia tidak memberitahunya segalanya? Dia hanya ingin diam-diam mendukungnya. Mewujudkan keinginan masa lalu. Memilih para menteri untuk masuk ke istana. Hiduplah Kaisar, selamanya. Waner, selamat untukmu. Berani-beraninya memanggil nama sang ratu. Masih berani tidak bersujud, mengapa Jiang Chen tidak berlutut? Namun setelah Sangguan Waner menjadi permaisuri, ia merasa bahwa orang penting itu hanyalah orang biasa, dan tidak berguna. Maka ia ingin menceraikannya, dan menurunkan derajatnya menjadi rakyat biasa. Orang penting itu langsung tercengang, tidak percaya. Hanya bisa dengan marah mengatakan tidak. Aku ingin tahu apa yang akan kamu lakukan. Semua pejabat di istana adalah murid-murid besar. Setelah mendengar bahwa guru mereka akan dipecat, mereka semua jadi tidak ingin bekerja. Permaisuri panik. Sekarang, aku untuk permaisuri, dan kamu hanyalah sebuah angka. Jarak di antara kita hanya akan membuat tekananmu semakin besar. Aku rasa berpisah adalah pilihan terbaik. Jadi pilihanmu adalah mengakhiri hubungan kita. Mulai hari ini, kamu meninggalkan istana. Nikmati sisa hidupmu sebagai orang kaya. Tak terduga. Di matamu, aku ternyata adalah orang seperti ini. Aku semua demi kebaikanmu. Semoga kamu bisa mengerti. Sangguan Waner. Aku sangat ingin tahu. Tanpaku. Apakah kamu benar-benar bisa mengambil alih tahta kami ini? Apa yang kalian lakukan ini? Berani sekali berbicara tidak sopan pada permaisuri. Ayo, tangkap orang ini dan masukkan ke penjara. Di mana kalian? Apakah kalian tuli? Cukup, Jiang Chen. Aku tahu kamu merasa tidak puas. Tapi ini adalah kenyataannya. Saudara ipar saya pasti adalah seorang pria yang luar biasa. Raja Jingan berbicara. Menghadap Paduka. Hiduplah raja, selamanya. Silakan bangkit. Paduka, sebelumnya Anda telah menyebutkan tentang The King. Saya sudah mengutus seseorang untuk bernegosiasi. Saya yakin kita pasti akan berhasil. Baik. Jika ini berhasil, aku akan memberi penghargaan besar. Asalkan ada Tuan Tang dan Tuan Su berdua. Pasti bisa menjaga kedamaian. Ini pasti berhasil. Yang mulia bijaksana, tidak salah lagi adalah Pangeran Jinan. Kemampuannya luar biasa, dan hatinya tetap tertuju pada negara. Dibandingkan dengan beberapa orang, jauh lebih baik. Bagaimana bisa? Sekarang kau baru saja naik tahta, pergantian kekuasaan. Negara sedang dalam keadaan lemah. Kau pikir mereka akan membiarkan kesempatan ini lepas? Raja ini kali ini mengeluarkan banyak uang. Percaya bahwa Kaisar Qing tidak akan sebutir pasir di lautan. Kau ini siapa? Di hadapan urusan negara, kau pantas mendapatkan penghormatan. Jiang Chen, kau diam. Apa yang dimaksud oleh Wang Jinan adalah kehendak saya. Masalah politik seperti ini, kau hanya seorang rakyat biasa. Belum saatnya bagimu untuk mengatur dan mengontrol. Aku sudah mengerti. Ternyata calon suami selanjutnya sudah kau pilih. Bahkan Pangeran Jinan lebih baik daripada dirimu sekarang. Yang mulia, posisi suami kekaisaran sangat penting. Semoga Yang Mulia berpikir matang-matang. Pangeran Jinan itu apa sih? Kami, si brengsek, sudah cukup, tutup mulutmu. Sangguan Waner, ini adalah pilihanmu sendiri, jangan menyesal. Selamat, kakak, telah melepaskan beban itu. Yang Mulia, posisi suami raja sangat penting. Hamba bersedia memikul tanggung jawab ini, menjadi suami Anda. Apa yang kau katakan, Waner? Apakah kau masih belum mengerti?
Akulah orang yang paling cocok untukmu. Kita sudah berteman sejak kecil. Seandainya bukan karena perintah mendiang kaisar yang menjodohkanmu dengan Jiang Chen, sekarang kau seharusnya menjadi istriku. Cukup, diamlah. Yang mulia, apakah saya masih belum cukup layak? Masalah ini akan dibahas lagi di lain hari. Sidang ditutup. Yang mulia, saya pasti akan membuktikan kepada Anda. Saya adalah yang paling cocok untuk menjadi suami Anda. Atas perintah langit, Kaisar memerintahkan bahwa suami Jiang Chen tidak mematuhi tata krama, tidak tahu malu. Sekarang dicopot dari identitas suami, menjadi rakyat biasa. Istana tidak akan pernah mempekerjakan. Baiklah, tidak perlu dibacakan lagi. Saya sudah tahu, Yang Mulia, mengapa Anda harus menanggung penghinaan besar ini? Seandainya bukan karena Anda, dia hanya akan menjadi putri ketiga yang sering teraniaya dan tidak dicintai. Cukup. Tuan muda, aku di kehidupan sebelumnya memiliki kemampuan bela diri yang luar biasa, tak tertandingi di dunia, hanya saja mengecewakannya. Setelah reinkarnasi, melihatku lagi, aku gembira dan marah, baru bisa memulai lembaran baru. Tapi dia pada akhirnya bukan pemimpin yang asli, tubuhnya mungkin hanya bisa bertahan setahun. Saya juga akan mencoba, akan hidup untuk diri sendiri. Bangunlah. Tidak perlu begitu hormat. Bagaimanapun juga, kamu adalah nyonya dari Asosiasi Perdagangan Delapan Arah. Tuan muda adalah pemimpin Asosiasi Perdagangan Delapan Arah. Dongyang selamanya adalah pelayan Anda. Kalian semua minggir. Saya ingin bertemu Tuan. Kalian tidak bisa masuk. Biarkan mereka masuk. Terlalu menghilang. Semua bangkitlah. Melihat saya, orang pohon, tidak pantas untuk memberikan penghormatan besar. Sangguan Waner terlalu tidak sopan. Seandainya bukan karena Anda, jangan bicara tentang tahta. Dia bahkan tidak bisa keluar dari istana dingin. Anda telah melakukan begitu banyak untuknya, Suking. Ternyata dia ingin menurunkan Anda menjadi rakyat biasa. Putra, karena Sangguan Waner begitu tidak sopan, lebih baik Tuan mengambil kesempatan ini, langsung masuk ke istana dan naik tahta. Aku mengendalikan 3 provinsi dan 6 departemen. Semua pejabat yang mengundurkan diri mendengarkan perintahku. Aku mengendalikan pasukan pengawal ibu kota. 100.000 pasukan pengawal semuanya mendengarkan komandonya. Silakan tuan-tuan memberi perintah. Semua bangkit. Bangkit. Biarkanlah hal-hal yang sudah berlalu tetap berlalu. Aku dan istana dinasti Daxia tidak ada hubungan lagi. Aku dan Sangguan Waner juga tidak ada hubungan lagi. Kalian semua pulang saja. Guru, Anda bilang tidak ada hubungan lagi. Tapi ini serius. Kapan aku pernah bercanda? Baiklah, Guru. Kami pamit. Wang Yusan, apa maksudmu? Mengapa kau setuju untuk pergi? Sekelompok orang kasar, tidakkah kau mendengarkan gurumu? Dia dan bangsawan istana, Sangguan Waner, sudah tidak ada hubungan lagi. Lalu, untuk apa kita masih menghadap kekaisaran? Ya, kita semua tidak akan menghadap kekaisaran. Lihat apakah Sangguan Waner akan cemas atau tidak. Saya sudah memberikan perintah. Asosiasi bisnis Bafang sepenuhnya menghentikan kerjasama dengan Daxia. Kini keuangan semuanya lumpuh. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan Sangguan Waner nanti. Siarkan langsung. Para pejabat hari ini, mengapa ada begitu banyak kotak kecil? Apa situasinya ini? Jenderal besar, Perdana Menteri, dan 6 menteri lainnya, mengapa tidak ada satupun yang datang? Apakah mereka sedang cuti? Brengsek, begitu aku baru saja naik tahta, aku sudah memperingatkan. Apakah mereka ingin memberontak? Laporkan kepada Yang Mulia. Laporan mendesak dari perbatasan. Silakan bacakan laporan dari perbatasan. Berdasarkan laporan dari mata-mata, Daking mengumpulkan 100.000 tentara elit, ingin menyerang istana saat Yang Mulia naik tahta, bermaksud untuk menguasai 8 kota di perbatasan utara istana. Cepat, panggil Perdana Menteri, Jenderal Besar, Menteri Perang, dan Menteri Keuangan untuk menghadap. Yang Mulia,
Orang-orang yang Anda kirim sebelumnya sudah kembali. Bagus sekali. Cepat, silakan para menteri masuk. Permisi, Yang Mulia. Para menteri semua belum datang. Hanya pelayan yang membawa perintah yang kembali. Dan mereka semua tidak berani masuk. Semua masuklah ke hadapanku. Meterai Perdana Menteri, Jenderal Besar. Meterai 6 Departemen. Mereka sebenarnya ingin melakukan apa? Orang-orang Jepang itu memberitahu Paduka. Mengapa mereka tidak datang? Apakah mereka menolak perintah Paduka? Yang Mulia, Yang Mulia. Perdana Menteri mengatakan bahwa ia akan mengundurkan diri dari jabatannya. Mulai sekarang, urusan istana tidak ada hubungannya lagi dengannya. Mau dibunuh mau dihukum, terserah Paduka. Lalu bagaimana dengan yang lain? Yang Mulia, Panglima Agung mengatakan bahwa ia tidak mau lagi. Saya tidak ada hubungan lagi dengan Anda. Menteri Keuangan mengundurkan diri. Dia bilang tidak ada hubungan lagi dengan Anda. Tidak ada hubungan lagi dengan istana. Menteri Pertahanan mengundurkan diri. Menteri Pekerjaan Umum mengundurkan diri. Menteri Pekerjaan Umum mengundurkan diri. Tidak ada hubungan lagi dengan istana. Ini tidak mungkin. Aku pasti akan membuktikannya padamu. Silakan, saya. Apakah semua ini perbuatanmu? Yang Mulia, ada satu hal lagi. Asosiasi Perdagangan Bafang telah menghentikan kerjasama dengan Daxia di banyak tempat. Dan kas negara Daxia sudah tidak memiliki uang lagi. Apa yang menyebabkan para menteri tidak menghadiri istana? Ini akan melumpuhkan negara. Apakah aku benar-benar akan menjadi kaisar yang menyebabkan kehancuran negara? Perkumpulan 8 penjuru akan mengadakan jamuan makan malam ini, mengundang para pejabat penting di ibu kota. Sepertinya mereka merayakan sesuatu. Aku akan pergi sendiri. Bagaimanapun juga, aku harus membuat perkumpulan 8 penjuru bekerja sama dengan kita lagi. Bukankah hanya makan malam biasa? Tuan Muda adalah pemilik sebenarnya dari perkumpulan 8 penjuru. Manusia itu mulia dan sangat berharga. Tentu saja harus bergaya. Perusahaan dagang 8 penjuru telah memutuskan hubungan dengan pendekar besar itu. Benar sekali. Kakak sangat marah karena hal ini. Apakah perusahaan dagang 8 penjuru akan melawan? Perusahaan dagang 8 penjuru muncul tiba-tiba 5 tahun yang lalu, dan dengan cepat berkembang. Kekuasaannya hampir ada di semua negara. Kau bilang kalau aku membujuk kamar dagang 8 penjuru untuk terus membantu gajah. Apakah kakakmu akan berterima kasih padaku? Kau yakin bisa? Penanggung jawab kamar dagang 8 penjuru di ibu kota agak akrab denganku. Nanti itu hanya masalah satu kalimat saja. Kupikir siapa gerangan? Bukannya Tuan Tif kita? Ini adalah Kian Difu. Kalian bagaimana bisa di sini? Kami mengadakan jamuan malam ini untuk para pahlawan gedung di Asosiasi Bafang. Hanya orang-orang berbakat yang bisa masuk. Aku juga ingin bertanya bagaimana kamu bisa di sini. Berhenti, kamu, seorang pengembara, juga bisa masuk. Apa ini? Kamu menemukan wanita kaya untuk membawamu melihat dunia? Tuan Muda. Wanita gila dari mana ini? Berani bertindak sembarangan di sini. Kau berani menghina aku. Kau tahu siapa aku? Tidak peduli siapapun kau. Kau yang mencari masalah. Maka kau adalah orang hina. Hanya seorang hina yang ingin makan sisa makanan. Bagaimana tahu Jiang Chen pernah menjadi pria biasa? Ingin merasakan rasa menjadi pria mantan sang permaisuri. Tutup mulutmu. Jika kau berani berbicara sembarangan lagi, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Sombong sekali. Aku adalah Daxia saat ini. Kau ini saudara perempuan kandung. Seluruh dinasti Xia ini adalah milikku. Kau ingin aku membayar harganya. Kau adalah seorang putri. Sekarang kau tahu dan takut. Terlambat, kau berani menghina putri ini. Putri ini akan membasmi keluargamu sampai 9 generasi. Namun jika kau berlutut dan sujud padaku, maka aku. Kau pelacur ini, apa kau berani memukulku? Putri biasa saja berani sesukanya, kata sang ratu. Semua diam.
Apa yang terjadi? Semua ini adalah ulah Jiang Chen, kakak. Setelah kau dipermainkan, dia segera mencari yang baru, masih membiarkan anak buahnya memukulku. Apakah Jiang Chen harus memberiku penjelasan? Apa yang perlu dijelaskan? Sangguan Qin yang sombong dan angkuh. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Di sini bukan tempatmu untuk ikut campur. Kau Jiang Chen. Apakah kau sedang menguji batasanku? Kamu tahu betul bahwa aku merasa bersalah padamu. Tidak akan menyerangmu. Kamu hanya melemparkan kemarahanmu kepada King Er. Sungguh tidak kusangka kamu adalah orang seperti ini. Perkataan yang mulia terlalu mengada-ada. Merasa bersalah padaku. Mengapa kamu tidak mengatakan semua ini ketika memaksaku berlutut di hadapan publik dan menceraikanku? Kedudukan kita berbeda. Duniaku bukan seorang yang lemah dan hanya pandai menanyakan kabar. Menjadi suamimu adalah kesempatan terbaik bagimu. Benar-benar perbedaan kedudukan yang jelas. Kau pikir kau bisa mencapai titik ini sendirian? Berani sekali, Yang Mulia. Mengapa Anda harus berurusan dengan orang tak berguna ini? Suamimu seharusnya bukan orang yang hanya makan, minum, dan menikmati hidup tanpa memahami posisinya sebagai seorang bangsawan. Akulah orang yang paling cocok menjadi suamimu. Hari ini saya belum ingin membicarakan hal ini. Urusan negara yang utama. Yang Mulia, hamba telah mendengar bahwa Asosiasi Perdagangan Delapan Arah telah memutuskan hubungan dengan pahlawan besar. Hamba datang ke sini untuk menyelesaikan masalah ini. Apakah kau punya cara? Pimpinan Asosiasi Perdagangan Delapan Arah di ibu kota adalah sahabat dekat hamba. Bahkan pemilik Asosiasi Perdagangan Delapan Arah juga memiliki sedikit hubungan dengan hamba. Oh. Kamu mengenal pemilik perhimpunan Bafang. Tapi bagaimana aku tidak mengenalmu? Apa aku tidak salah dengar? Maksudmu adalah kamu adalah pemilik perhimpunan Bafang ini? Yang Mulia, tampaknya saya benar-benar berlebihan. Tidak menyangka pemilik perhimpunan Bafang yang legendaris ternyata ada di hadap saya. Sepertinya Yang Mulia tidak membutuhkan saya. Kamu tahu bahwa saya memiliki permohonan kepada perhimpunan Bafang. Api sebesar ini. Apa sebenarnya niatmu? Jiang Chen. Penting bagi seseorang untuk mengetahui kemampuan dirinya sendiri. Burung yang baik memilih pohon untuk hinggap. Sedangkan kau adalah kayu lapuk yang tak bisa dipahat. Kau bahkan mencoba menggunakan kebohongan untuk menarik perhatian permaisuri. Kau lebih tidak berguna dari yang kukira. Bohong. Apakah saya perlu berbohong? Sangguan Waner, kau telah berjalan mulus selama 5 tahun. Itulah kenyataannya. Tetapi kau tak pernah percaya. Di dalam hatimu, posisimu lebih penting daripada segalanya. King Anwen bekerja keras untuk urusan negara, sedangkan kamu, sepanjang hari hanya makan, minum, dan bersenang-senang, tanpa alasan, hanya membuat keributan. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Aku bisa menjadi permaisuri. Kau tidak berhak untuk berbicara. Di dunia ini, ada wanita yang tidak tahu berterima kasih. Lancang, berani berbicara seenaknya di depan kaisar. Kita telah menjadi suami istri selama 5 tahun. Semua yang telah kupersembahkan untukmu, tanpa penyesalan sedikit pun. Hari ini aku akan membantumu untuk terakhir kalinya. Mulai sekarang, kita berdua sudah lunas. Kau membantuku? Dengan apa kau membantuku? Tinggalkan aku. Kau tidak ada artinya. Perhimpunan Delapan Arah, penguasa ibu kota sudah tiba. Oh, penguasa Wang. Akhirnya Anda datang. Tuan Wang, Anda sudah menunggu lama. Ada orang yang berani mengaku sebagai pemimpin Perhimpunan Delapan Arah. Sungguh berani sekali. Berani menyamar sebagai tuan rumahku. Tuan Wang, kupikir kau harus melihat lagi dengan saksama. Tuan telah datang, hamba kurang menyambut kedatangan Tuan. HMPH. Tuan Wang, apa yang sedang kau lakukan? Beliau ini adalah tuan rumah sebenarnya dari kamar dagang Bafang. Apa? Aku? Bagaimana mungkin aku menjadi nyonya kamar dagang Bafang? Saya hanyalah pelayan Tuan Putri. Para pejabat terhormat, perang telah dimulai di Daking. Saya ingin tahu apa rencana kalian semua. Jika Yang Mulia ada bersama Perdana Menteri dan Jenderal Su, pasti mereka bisa segera menekan perang ini. Lalu bagaimana dengan kalian? Sekumpulan pedagang. Yang Mulia, hamba memiliki sebuah saran. Mungkin bisa mengatasi krisis besar Xia. Silakan. Menghadap Yang Mulia, Saudara Qian Difu. Jiang hamba adalah pemimpin Perhimpunan Perdagangan Bafang, memiliki kekayaan yang tak terhitung, dengan banyak ahli di bawahnya. Jika Yang Mulia dapat mendapatkan dukungan dari Saudara Qian Difu, mengalah pada Daking pasti tidak perlu diragukan lagi.
Kau ingin aku mencari Jiang Chen untuk meminta ampun? Yang Mulia telah bertahun-tahun berperang. Kas negara kosong. Jiang Chen geling malam ini. Hati Yang Mulia tidak mungkin membocorkannya. Yang Mulia, Yang Mulia. Laporan darurat perbatasan. Laporan darurat perbatasan. Yang Mulia, tentara Daking memiliki kekuatan yang besar. Telah berhasil merebut 3 kota perbatasan kami secara berturut-turut. Dan memiliki semangat untuk terus maju. Para prajurit di perbatasan meminta Yang Mulia untuk mengirimkan bantuan. Apa? Yang Mulia, mohon pertimbangkan wajah Wang dari Daxia untuk mencari Jiang Chen yang telah kembali. Yang Mulia, Daxia tidak boleh jatuh. Apakah aku benar-benar harus bergantung padanya untuk bisa menguasai negeri ini? Yang Mulia, cukup sudah. Semua ingin aku mencari bajingan itu, ya? Baiklah. Aku akan mencarinya. Bagaimana mungkin Jiang Chen adalah pemimpin dari masyarakat badai? Tuanku, Anda ingin melakukan apa? Sekarang saya sangat marah. Kamu bilang saya harus melakukan apa? Yang Mulia, hari ini saya merasa tidak enak. Saya hanya ingin pulang cepat. Bahkan tidak bisa mengalahkan sampah Jiang Chen. Masih ingin jadi thief. Lebih baik turun tangan sendiri. Salam untuk kakak Jiang. Siapa yang membiarkanmu masuk? Jangan begitu kejam. Sebenarnya aku datang kali ini khusus untuk minta maaf padamu. Minta maaf? Tidak perlu. Silakan pergi. Aku tidak mau disalahpahami lagi. Kak Jiang. Alasan aku begitu proaktif padamu adalah bukan karena aku menyukaimu. Aku ingin bersamamu. Tapi siapa sangka kakak perempuan tiba-tiba masuk dan membuatmu tersinggung. Tapi aku akan menggantinya. Ganti bagaimana? Bermain game. Kakak Jiang Cheng. Kamu mau orang itu bagaimana menggantimu? Orang itu mau melakukan apa saja. Kalau begitu, kamu menari saja. Menari. Kenapa tidak mau? Kak Jiang Cheng. Apakah kamu masih suka dengan tarian ini? Tanpa alasan memberikan perhatian. Tidak ada yang baik, hanya penjahat atau pencuri. Bicaralah. Apa tujuanmu? Apa tujuannya sih? Jiang Chen. Kalian sedang melakukan apa? Kalian sedang melakukan apa? Yang Mulia Jenderal. Kau tidak tahu malu, di ruang belajar kerajaan pun kalian tidak menyerang. Kali ini di halaman rumah, kalian pikir aku bodoh? Teknik yang sama, kalian gunakan lagi padaku? Aku kira aku salah paham padamu. Tidak kusangka kau binatang buas, ini rumahku. Apa yang aku lakukan bukan urusanmu. Jiang Chen, mulai sekarang kita tidak akan berhubungan lagi. Saudaraku Jiang Cheng, sister sudah pergi. Kita lanjutkan. Pergi kau. Sangguan Waner. Kau sangat kejam. Jiang Chen. Bahkan tanpa dirimu, aku tetap bisa memerintah Daxia dengan baik. Yang Mulia, Pangeran An memohon audiensi. Suruh dia masuk.
Salam hormat kepada Yang Mulia, bangunlah. Yang Mulia. Hamba mendengar bahwa Daking dan Daxia sedang berperang. Hati hamba merasa khawatir, maka hamba datang untuk menjenguk Tuan. Apakah Tuan khawatir atau hanya ingin melihat keseruannya? Para menteri tidak menghadap. Bukankah itu yang Tuan inginkan? Yang Mulia, Tuan benar-benar salah paham terhadap hamba. Saya benar-benar hanya ingin membuat Yang Mulia senang. Begitu ya, sangat benar. Jika kau benar-benar ingin saya senang, maka kau harus meyakinkan para menteri itu untuk kembali ke istana, menyelesaikan kekacauan di perbatasan ini. Asalkan kau setuju, aku akan memberimu apa yang kau inginkan. Ya, asalkan kau bisa membuat para menteri kembali ke istana, aku akan membiarkanmu menjadi suami kaisar ini. Baik, hamba akan segera mencarikan mereka. Tunggu saya. Kalian semua telah meninggalkanku. Aku masih memiliki banyak rakyat yang setia, hanya sedikit kebenaran. Biarkan aku mencoba menenangkan keadaan. Apa salahnya? Kau masih belum mau bersikap baik? Katakanlah, ada apa? Tuan Muda tidak marah lagi padaku? Kekaisaran ini adalah milik Sangguan Waner. Aku tidak akan merebutnya. Anggap saja ini hadiah terakhirku untuknya. Hal yang sama, saya berharap tidak akan ada kali kedua. Kali ini saya menemui Tuan Nyonya karena urusan kamar dagang. Daking dan Daxia sedang berperang. Semua barang dagangan disita. Di antaranya termasuk salah satu dari 5 jenis ramuan obat yang Tuan Nyonya butuhkan untuk pengobatan. Daking bertindak terlalu keterlaluan. Ya, bahkan barang milikku pun berani mereka rampas. Apakah Tuan akan bertindak? Hanya seorang selir biasa. Ini belum cukup untuk membuatku bertindak. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kau pergi beritahu Tang Yusan dan yang lainnya. Biarkan mereka kembali untuk menghadap. Katakan kepada mereka untuk menyelesaikan perang ini dalam seminggu. Tuan Pang. Xiao Wang tiba-tiba berkunjung. Anda tidak akan menyalahkan saya, kan? Yang Mulia salah bicara. Saya bukanlah orang penting. Hanya rakyat biasa saja. Tuan Tang, Anda disebut sebagai sosok yang luar biasa, berpengetahuan luas, cerdas dan bijaksana. Xiao Wang, sudah lama. Jika ada yang ingin dikatakan, Tuan, silakan langsung saja. Saya masih harus pergi bertani nanti. Orang itu pasti sudah kamu dengar tentang berita perang antara Daxia dan Daking. Itu ada hubungannya dengan saya. Orang itu, Anda adalah Perdana Menteri Daxia. Pilar Daxia. Bagaimana Anda bisa bilang itu tidak ada hubungannya dengan Anda? Tentu saja, Tuan Tang juga tidak ingin melihat rakyat Daxia menderita akibat peperangan. Yang Mulia berkata demikian. Saya bisa meninggalkan Daxia, kan? Tidak. Tuan Tang, saya bukan maksud itu. Jika tidak ada hal lain, silakan pergi saja. Jangan. Tuan Tang, jangan khawatir. Kedatangan saya kali ini dengan itikat baik sepenuhnya. Saya tahu Tuan Tang selalu hidup sederhana sebagai pejabat. Jika Tuan Tang bersedia kembali dan menyelamatkan kampung halamannya, semua ini akan menjadi milik Tuan. Ini adalah seluruh harta kekayaanku. Sebanyak 800.000. Orang tua itu mungkin seumur hidupnya belum pernah melihat uang sebanyak ini. Aku tidak percaya begitu tergerak hatinya. Hahaha. Benar-benar cukup banyak ya. Tapi saya ingin bertanya sesuatu kepada Yang Mulia. Tentu saja, Tuan Tang. Siapa yang memberitahumu bahwa kehidupanku serba kekurangan? Apa katamu? Meja kerjaku bernama meja besar kayu ulir hitam kemasan, terbuat dari satu potong kayu rosewood yang berusia 100 tahun. Bernilai 400.000. Apa? Kursi kunir di bawah bokongmu itu terbuat dari kayu kunir. Bernilai 300.000. Cangkir air yang kamu gunakan adalah cangkir giok dengan pola awan, bernilai 500.000.
sombong sekali. Hanya beruntung saja, menjadi Perdana Menteri saja, ku beritahu kau. Bahkan tanpa dirimu, pahlawan juga bisa melewati kesulitan ini. HMPH, orang tak berguna sepertimu pun ikut bersaing memperebutkan kaisar wanita dengan guruku. Kau datang untuk apa, Rabbit? Tuan ada perintah, mengharuskan kalian kembali ke istana besok. Dalam 7 hari harus menghidupkan kembali pergerakan asosiasi perdagangan. Hamba akan menjalankan perintah. Mungkin baik juga jika Raja Jinan berhasil. Raja Kingan benar-benar berhasil. Hormat kepada Yang Mulia, panjang umur, panjang umur, panjang umur. Para menteri, silakan duduk. Yang Mulia, Daking terlalu sombong. Berani menyerang perbatasan Daxia kami. Saya mohon perintah, hancurkan Daking. Kembalikan kedamaian di perbatasan Daxia kami. Kali ini pasukan Daking dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Huang Fuseng. Saya juga ingin bertemu dengannya. Baik. Semoga Yang Mulia segera kembali dengan kemenangan. Terima kasih Yang Mulia. Tidak kusangka mereka benar-benar datang menghadap. Ternyata perkiraanku benar. Salam hormat kepada Yang Mulia. Silahkan berdiri. Yang Mulia, Tuan Tang dan Jenderal Su akan menangani ini. Jenderal besar pasti akan mundur. Jenderal sipil dan militer dari kerajaan kita turun tangan. Pasti akan berhasil. Jika begitu, Yang Mulia, Anda harus menepati janji Anda. Ini. Oh ya, benar. Ya, teman. 2 hari lalu aku pergi ke rumah Tuan Tang. Berkat semangatku yang membara untuk negara. Akhirnya berhasil membujuk Tuan Tang. Mereka pun akhirnya mau maju ke medan perang untuk menyelamatkan pahlawan besar itu. Dan aku hanya menyumbangkan seluruh kekayaanku yang sedikit ini saja. Tidak seberapa, Yang Mulia Anwang, sungguh mulia. Lagi pula Yang Mulia Kaisar juga berjanji, asalkan aku bisa membujuk kedua tuan itu untuk keluar gunung, jadikan aku sebagai ayah angkatmu. Iya. Yang Mulia tidak berencana untuk mengingkari janji, kan? Tuan Tang Yusan dan Tuan Su Biao belum meninggalkan ibu kota. Apa maksudmu dengan itu? Maksudku adalah, jika kedua tuan tersebut muncul tepat waktu, semua itu adalah prestasiku, kan? Baik. Mulai hari ini, Raja Kingan adalah suamiku. Terima kasih, Yang Mulia. Hamba akan segera kembali untuk bersiap-siap. Tunggu. Ada satu hal lagi. Ada apa, Yang Mulia, mengenai pernikahan ini? Tunggu sampai perang perbatasan berakhir sebelum membuat rencana. Tentu saja. Karena kamu bisa membuat Tuan Tang dan Jenderal Su turun gunung, maka bantu mereka sekali lagi. Kembalikan kepala Huang Fusong, Perdana Menteri Daking, padaku. Apa? Anak bodoh ini ingin mati? Aku tahu kamu adalah seorang pahlawan besar. Selama kamu membawa kepala Huang Fusong, Perdana Menteri Daking, aku akan langsung menikah denganmu. Baiklah, sudah diputuskan. Selamat. Hanya bisa menunda waktu seperti ini dulu. Jiang Chen, carilah kesempatan untuk menjelaskannya kepadanya nanti. Lapor Yang Mulia, juara pertama hari ini, Zhao Peng, sudah menunggu di luar. Menunggu hadiah dari Yang Mulia. Para pria berbakat itu kebanyakan bebas dan sembrono. Rumah bordil Yihong mengadakan pesta. Konon sang kepala pelacur memiliki kecantikan yang tak tertandingi di dunia. Pandangannya sangat tinggi. Aku ingin menggunakannya sebagai hadiah. Kebetulan aku juga ingin keluar untuk bersantai. Duduklah dengan benar, guru. Ada apa? Bingung dan panik. Itu lagi, Sangguan Waner. Dia juga mengumumkan di rapat pagi ini bahwa akan mengembalikan ayah kaisar. Siapa itu Wang Jinan? Saya belum mati. Begitu tidak sabar. Tuan muda, jangan marah. Kita sudah mendapatkan petunjuk tentang bahan obat kedua, bunga salju 1000 tahun.
Seorang mata-mata sedang menjalankan misi di rumah bordil Yi Hong Lo, tanpa sengaja mendengar kabar tentang bunga teratai salju 1000 tahun dari sang kepala pelacur, Kun Nichang. Rumah bordil benar-benar takdir yang mempermainkan orang. 5 tahun ini aku belum benar-benar bersenang-senang. Aku akan mencari gadisku ini sendiri. Sekalian jalan-jalan di rumah bordil ini. Bukankah itu Tiff? Bagaimana dia berani datang ke rumah bordil? Itu adalah Tiff yang dulu. Sekarang dia hanya menjadi sampah saja. Kamu lihat dia yang sakit dan lemah itu. Tidak heran setelah menikah dengan sang permaisuri selama 5 tahun, tidak ada keturunan. Saya rasa inilah alasannya. Sang permaisuri pun mengangkat Tiff. Oh, Tuan Jiang, ini tamu langka ya. Kamu lihat, kamu ingin pergi ke ruang privat. Masih di sini melihat pertunjukan musik dan tari ya. Pertunjukan musik dan tari tidak perlu. Saya datang untuk mencari nonaku. Nonaku sudah ada janji hari ini. Kun Nichang tentu tidak bisa menemanimu. Saya yang terlebih dahulu membuat janji dengannya. Zhang Qiang, kamu kenapa di sini? Bukankah ini Zhao Peng, jenius nomor 1 di gedung Xinjin? Ya, konon bakatnya tak tertandingi sepanjang masa. Hanya kedua setelah Tuan Tang Yusan, Perdana Menteri yang hebat di masa kini. Hebat sekali. Jiang Chen, mengapa kau ada di sini? Di mana saya berada? Yang mulia sepertinya tidak perlu ikut campur, bukan? Tubuhmu lemah. Kau berani berfoya-foya di sini? Hidup itu singkat. Saya sudah menghabiskan beberapa tahun pada seseorang. Waktu yang tersisa, saya akan hidup untuk diri saya sendiri. Saya mencari nonaku. Tentu saja ada urusan yang ingin saya sampaikan. Ada urusan yang ingin saya sampaikan. Anda terlalu berlebihan. Pernyataan pelacur ini terlalu mengada-ada. Kau adalah istri sah. Istri sah adalah Wang Jing'an. Itu urusan apa bagiku? Semua itu salah paham. Aku semua dipaksa. Sekarang sudah begini. Mengapa kau masih berkata demikian? Jika kamu ingin menghentikanku, silakan coba saja. Ibu Liu, panggilkan nonaku. Apakah kamu berani? Yang mulia tidak perlu marah pada orang ini. Nonaku pernah berkata, hanya yang berbakat yang boleh bertemu. Tolong jangan berisik, semuanya. Ini adalah aturan yang selalu saya patuhi. Semoga kalian semua dapat memahaminya. Jika ada keberatan, mari kita adu syair saja. Zhao Peng, aku tidak peduli kau menggunakan cara apapun. Hentikan dia. Untuk apa banyak bicara dengan mereka? Langsung ikat saja sang bunga rampai itu. Karena ada aturan bagi sahaya, maka kita akan memberinya aturan. Jiang Chen, kita sudah menikah selama 5 tahun. Aku sangat mengenalmu, tapi kau sama sekali tidak bisa membuat puisi. Sekarang pergi masih bisa menyelamatkan muka. Kenal aku? Kau kenal aku seperti apa? Zhao Peng, ya, kukira kau adalah sastrawan terhebat di Daxia. Lalu bagaimana? Tidak ada apa-apa. Aku hanyalah rakyat jelata biasa. Aku ingin bertanding denganmu. Untuk melihat apakah kau pantas mendapatkan gelar itu. Bertanding denganku. Hahaha. Baiklah, hari ini aku akan memberitahu kamu apa itu jenius terbesar di Daxia. Tidak perlu, aku tidak tertarik dengan puisimu. Nonaku, dengarkan puisi ini. Tidakkah kamu lihat air sungai Huanghe datang dari langit? Mengalir ke laut dan tidak kembali lagi. Begitu penuh dengan makna. Dunia ini sangat sulit. Dalam hidup, saat kamu berhasil, nikmatilah sepenuhnya. Jangan biarkan cangkir emas kosong memandang bulan. Tuhan menciptakan bakatku pasti ada gunanya. 1000 emas akan kembali setelah dihabiskan. Kuda berbulu 5 dan kulit 1000 emas. Panggil anak untuk menukar dengan anggur yang baik. Bersama-sama kita habiskan ribuan. Selain. Bagaimana dengan puisi ini? Apa nama yang akan diajukan untuk minum? Kau juga bisa melakukan hal baik seperti ini. Ini tidak mungkin. Kita sudah menikah 5 tahun. Tidak pernah membuatkan aku sebuah puisi. Sekarang kau malah membuat kalimat indah untuk seorang pelacur biasa.
Apa aku tidak lebih baik dari seorang pelacur? Inilah jawabanmu. Hal ini hanya seharusnya ada di langit. Di dunia sulit didengar beberapa kali. Tentang puisi seperti ini, aku tidak bisa mengatakan penolakan apapun. Jiang Gongxi, kamu menang. Kamu sering menunggu di kamar. Kamu. Jangan pergi, ya, tolonglah aku. Maaf. Aku harus pergi, ada urusan penting. Jiang Chen, kau benar-benar tega meninggalkanku? Tuan, silakan duduk. Sampai di sini. Apakah Tuan masih ragu untuk membunuhku? Tidak heran dia adalah seorang kourtesan yang luar biasa. Benar-benar terangkat dari lumpur tanpa terkotori. Mandi dalam air jernih tanpa menjadi aneh. Tuan muda yang berbakat. Kata-katanya mengalir dengan indah. Saya sangat mengagumi. Setelah mendengar begitu banyak kalimat indah, meskipun harus mati, aku juga rela. Tuan muda tampak lelah. Bagaimana jika Nisa memijat Tuan muda? Keindahan puisi, aku tidak bisa menolak. Aku hanya bisa membunuhmu dulu, lalu bunuh diri untuk meminta maaf. Dendam ayah, aku tidak bisa membalasnya. Lepaskan aku, perbuatan tidak tahu balas budi seperti ini sungguh membuatku tidak nyaman. Lepaskan aku. Lebih baik menjadi orang yang tidak tahu malu. Tenanglah, aku tidak tertarik pada tubuhmu. Kau sebenarnya ingin apa? Jangan. Itu bunga salju 1000 tahun. Bagaimana kau tahu? Bunga salju 1000 tahun ini sangat penting bagiku. Jika Nona Su mengetahui keberadaannya, aku bersedia menukarnya. Apa yang bisa kau tawarkan? Apa saja. Tapi dengan syarat, informasi yang kau berikan itu benar. Omong kosong tak berdasar. Bagaimana saya bisa mempercayai kamu? Apakah kamu punya pilihan lain sekarang? Lagi pula, saya adalah prajurit yang direkomendasikan oleh nonaku. Saya pergi, kesabaran saya terbatas. Tadi kamu lebih memilih mati daripada kehilangan tubuhmu. Sepertinya latar belakangmu tidak kecil. Ya, saya bisa memberitahumu informasi. Saya berjanji, tetapi Anda harus memenuhi satu syarat. Silakan bicara. Bunga salju 1000 tahun ini sebenarnya adalah harta keluarga Qiu. Kemudian diketahui oleh Perdana Menteri Huang Fusong dari Daking, keluarga Qiu. Bunga salju 1000 tahun ini telah dirampas olehnya. Syarat Anda adalah menghancurkan. Kepala Huang Fusong sudah tiada. Saya adalah arwah keluargaku. Jika Tuan bisa melakukannya, tubuhku juga bisa kau ambil. Saya sudah bilang saya tidak tertarik pada tubuhmu. Namun, kepala Huang Fusong sesuai keinginanmu. Tuan yang terhormat, tolong beri ampun. Siapa yang menyuruh kalian membunuhku? Saya akan membayar 2 kali lipat. Aman di tangan. Jangan biarkan pengusaha menunggu terlalu lama. Selamat, Tuan muda. Bunga salju 1000 tahun ini terjaga dengan baik. Setelah diproses, seharusnya bisa dijual sedikit. Tuan muda. Anda lihat, Anda sangat senang hari ini. Mari kita masuk ke dalam. Hamba akan melayani Anda minum 2 gelas. Du Yao, kamu. Tuan, apa kamu tidak suka padanya?
Bukan tidak bisa, sekarang saya masih belum bisa. Lalu kapan Tuan mau saya? Tunggu aku mengumpulkan 5 jenis obat ini untuk menyembuhkan tubuhku. HMPH, aku harus mendapatkanmu. Sialan Pang Yusan, kenapa dia belum menyelesaikan urusan dengan orang-orang King itu? Mengapa Tuan harus datang sendiri untuk menemui si pelacur itu? Cukup beritahu pelayan untuk menyampaikannya saja. Lagi pula, janji yang dibuat sudah dipenuhi. Harus memberikan penjelasan kepada orang itu. Hehehe. Aduh, sial. Aku adalah adik kandung yang mulia saat ini. Membiarkan Oiran menemaniku tidaklah tepat. Hehehe. Tidak salah, memang Oiran ini benar-benar cantik. Bawa dia ke rumah. Malam ini saya akan menikmati dengan baik. Yang mulia, bukan kami tidak setuju. Tapi bunga ini sudah ada pemiliknya. Si brengsek siapa ini? Berani merebut bunga dari saya. Sepertinya pelajaran yang saya berikan sebelumnya belum cukup. Tuan Qian, saya sedang mencarimu. Tidak kusangka kamu muncul sendiri. Terakhir kali kamu beruntung bisa lari cepat. Kali ini aku membawa persembahan dari istana. Kali ini kamu pasti mati. Tuan muda. Bunga salju 1000 tahun itu sudah aku olah. Cocok sekali, aku ingin bergerak sedikit. Menunggu apa lagi? Ya. Tuan, sepertinya kita hanya bisa menggunakan setengah kekuatan. Bagaimana mungkin ini? Siapa yang begitu payah? Bawa perempuan itu, mari kita pergi. Ibu Liu, saya ingin menebus nonaku dan mempersiapkan kereta. Jiang Chen, jangan melawan aku, ya? Terima kasih, Tuan Muda, atas bantuanmu yang mulia. Tapi dia adalah pangeran. Sekarang, kekuasaannya sangat besar. Tuan Muda sebaiknya pergi saja. Nonaku, janji yang telah kubuat padamu sudah kutepati. Pesan itu paling lambat besok pagi akan sampai ke tujuan. Kau bilang apa? Jika kamu tidak percaya, besok aku akan menyuruh orang mengirimkan kepala orang itu. Hanya dalam 1 hari, sudah mendapatkan kepala Perdana Menteri Dajing. Seberapa besar kekuatan tempat ini sebenarnya? Oh, kamu kan ingin menebus diri. Menebus 100.000, 2,1 juta tael untuk menebus perempuan ini. 100.000 tael sudah cukup. Pantas saja seorang pangeran, tangannya begitu royal. Liang Chen, kau seumur hidupmu belum pernah melihat uang sebanyak ini, kan? Jangan kira aku tidak tahu. Kau setiap hari menghabiskan uang kakakku. Sebutkan harganya, Tuan Muda Jiang. Apa maksudmu ini? Kalau tidak punya uang, segera pergi dari sini. Jangan ganggu kesenangan saya. Berapa harga rumah Teh Yihong ini? Aku membelinya. Rumah Teh Yihong ini setidaknya bernilai 1 juta tael. Kau, Cap segel perkumpulan dagang 8 penjuru milikmu. Ini asli? Apa? Ini tidak mungkin. Selama itu adalah hal yang diinginkan Tuan Muda. Asosiasi Perdagangan 8 Penjuru akan membayarnya. Hanya 100 juta tael. Aku masih merasa itu sedikit. HMPH. Hanya seorang yang makan uang istri. Nanti ketika Pangeran Jinan menjadi kakak iparku, kita lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Aduh, aduh, aduh. Tuan Muda telah menebusku. Lalu Tuan Muda tidak menginginkanku lagi? Tuan Muda memang berhati baik. Kembalilah denganku ke kamar dagang Bafang. Kita akan melayani Tuan Muda bersama-sama mulai sekarang. Kamar dagang Bafang. Kau benar. Anak muda adalah tuan dari Asosiasi Perdagangan 8 Arah. Ayo pergi. Tunggu aku. Lao Tang, mengapa kau memanggilku? HMPH, hebat sekali Raja Jingan. Lihatlah baik-baik. Semua yang terjadi sekarang adalah rencana Raja Jingan dan Sangguan Kinger. Tujuan mereka adalah agar Raja Jingan menjadi suami kekaisaran, sehingga menguasai seluruh gedung. Kaisar Lu menceraikan Yang Mulia karena kesalahpahaman.
Tidak hanya itu. Pangeran Jingan merebut penghargaan dan memaksa menikah dengan Sangguan Waner. Yang lebih kebetulan lagi, Sangguan Waner meminta Pangeran Jingan untuk mengambil kepala Huang Fu Song. Dan Yang Mulia juga bergerak pada saat yang bersamaan. Nanti, Pangeran Jingan pasti akan mengklaim pujian. Bangsat ini, aku sekarang juga mau pulang dan membunuhnya. Tunggu sebentar. Masalah ini harus melihat sikap Sangguan Waner. Jika dia benar-benar tidak tahu terima kasih, apapun yang kita lakukan juga tidak ada gunanya. Lalu, bagaimana menurutmu kita harus bertindak sekarang? Saya telah memberitahu 6 menteri. Ketika Pangeran Jinan Maoling mendapatkan prestasi, kami mendorong pernikahan paksa dengan Sangguan Waner. Lihat bagaimana reaksinya. Jika kemudian Sangguan Waner tidak berperi kemanusiaan, kami juga tidak akan adil. Hidup Raja. Selamat panjang umur, Yang Mulia. Hamba ada hal yang ingin disampaikan. Mengapa Tuan belum berangkat ke perbatasan? Apakah ada kesulitan? Yang Mulia, tak perlu banyak berbicara. Raja Jingan, aku memerintahkanmu untuk segera berangkat ke perbatasan. Tegakkan kewibawaan besar negara kita, Yang Mulia. Saya rasa ada masalah dengan hal ini. Perlu dibahas kembali. Apakah masih ada masalah dengan hal ini? Bukankah sudah dibahas dengan baik? Jika kamu tidak bisa menangani urusan TIF, jangan bicarakan lagi. Yang Mulia, ada bencana besar di perbatasan. Bencana besar di perbatasan. Katakan. Yang Mulia, Tuan Tang dan Jenderal Su telah membunuh 100.000 musuh. Dan itu terjadi kemarin. Perdana Menteri Dinasti Qing, Huang Fu Song, dibunuh di rumahnya. Apa? Tuhan membantu kita. Tuhan membantu kita. Yang Mulia. Alasan saya belum berangkat adalah karena Huang Fu Zuo sudah saya atasi. Ini adalah hal yang sangat mudah bagi saya. Jadi, kapan pernikahan kita diadakan? Tak disangka kekuatan Wang Jingan begitu kuat. Yang Mulia. Anda kemarin mengatakan ingin menjadikan Wang Jingan sebagai suami kaisar. Kami dari Kementerian Ritus sengaja melihat kalender kuno. Tanggal 15 bulan ini, tepat adalah hari yang baik. Hari pernikahan akan ditentukan pada hari ini. Bukankah itu hanya 3 hari lagi? Begitu cepat. Orang-orang ini memang sedikit teliti. Waner dan yang lainnya benar. Lebih baik memilih hari daripada menunggu hari. Yang Mulia, posisi di alam bawah tanah Anda selalu kosong. Ini juga bukan hal yang baik. Anda seharusnya memiliki keturunan. Saya akan mempertimbangkan untuk mengakhiri rapat. Kalian bilang, apakah sang pemimpin nanti tahu bahwa hari ini saya yang memimpin pernikahan antara sang ratu dan Pangeran Jinan? Apakah saya akan dibunuh? Lagi pula semua ini adalah perintah dari Tuan Tang. Kita tidak tahu apa-apa. Aduh, ada apa? Xiao Hao, terjatuh seperti ini. Ini bukan karena jatuh. Ini karena dipukul oleh orang itu. Jiang Chen, kakak ipar, kamu harus membalaskan dendamku. Balas dendam apa? Jiang Chen ada apa? Kau masih takut melawan Jiang Chen? Kau bahkan akan menikah dengan kakakku. Ya, aku akan segera menjadi suami Tiffany. Jiang Chen, si sampah itu, tak bisa apa-apa padaku. Kau bilang, saat pernikahanku nanti. Apakah kita perlu mengirimkan undangan kepada Jiang Chen? Ya, saat itu kita akan mempermalukan sampah itu di depan seluruh dunia. Ingat, kirimlah undangan itu atas nama kakakmu. Hahaha. Tuan Tang Yusan dan yang lainnya sudah pulang dengan kemenangan. Roh darah 1000 tahun sudah dikirimkan. Dan mata-mata kami juga telah menemukan lokasi ginseng liar 1000 tahun di daerah Jiangnan. Hanya saja, Tuan perlu turun tangan sendiri. Ini adalah hal yang baik. Mengapa masih cemberut? Aku harus menamparkan mulut wanita itu. Sangguan Waner, ada apa sebenarnya ini? Pernikahan Kaisar Wanita akan diadakan 3 hari lagi. Dan dia juga mengundang Tuan Muda Min. Sangguan Waner keterlaluan. Bukankah ini menamparkan wajah Tuan Muda? Tuan Muda, jangan sampai marah. Bagaimana mungkin aku marah? Tuan, apakah Anda sudah tidak marah? Bagaimana saya bisa marah? Bukankah ini justru baik, kakak? Apakah kamu sangat takut Tuan marah? Situasi saat Tuan marah sangat menakutkan. Saya tidak ingin mengalaminya lagi. Tuan, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah Tuan perlu saya langsung mengirim pembunuh untuk menghancurkan tempat mereka? Pastikan kita tidak terdeteksi.
Tuan, apakah Anda benar-benar akan pergi? Siapkan hadiah yang bagus untukku. Aku akan mengakhiri semuanya sendiri. Yang mulia, 3 hari lagi adalah hari bahagia Anda. Anda sebaiknya istirahat. Aku mengerti, silakan keluar. Jiang Chen. Sudah 3 hari. Kau benar-benar tidak akan muncul? Pasukan terlarang Tuan Tang di luar negeri sudah ku kendalikan, dan aku mendengar Tuan Muda juga akan datang. Ya, sepertinya Tuan Muda ingin benar-benar memutuskan masa lalu. Tapi melihat penampilan Tuan Muda, kurasa itu sulit. Sangguan Waner benar-benar buta. Semua berjalan sesuai rencana. Apakah terus menjadi permaisuri yang tinggi dan mulia, atau menghabiskan sisa hidup di istana dingin, tergantung pada pilihan permaisuri ini. Yang mulia telah tiba. Selamat datang, Ayahanda Kaisar. Terima kasih kepada Tuan Tang yang telah cepat bertindak menenangkan kerusuhan. Nanti, saya pasti akan memberikan hadiah yang besar. Akhirnya kita bersama. Umumkan. Waner, tunggu, masih ada tamu penting yang belum datang. Jiang Chen, kamu datang. Hari ini adalah pernikahanmu. Seluruh dunia merayakan. Tentu saja aku datang. Jiang Chen, bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Lalu bagaimana aku harus mengatakannya? Sepertinya permaisuri lagi-lagi punya unek-unek padaku. Hanya percaya apa yang kau lihat. Kau sama sekali tidak mengerti kesulitan yang kualami. Kesulitan? Permaisuri sengaja mengundangku untuk menghadiri pernikahan besarmu. Bukankah itu hanya untuk memamerkan betapa bahagianya kamu? Apa alasan kesedihanmu? Lalu bagaimana denganmu setelah kita berpisah? Selalu dikelilingi wanita-wanita. Apakah di hatimu pernah ada aku? Jiang Chen. Kau juga melihat betapa bahagianya Waner bersamaku sekarang. Aku tahu mungkin di dalam hatimu masih ada pemikiran, tapi aku menyarankanmu untuk menyadari kenyataan. Sepertinya Pangeran Jingan sudah lupa bagaimana rasanya berlutut di perhimpunan dagang Bafang. Hanya bisa menjadi sampah yang hanya bisa berbicara. Saya memiliki status yang sangat tinggi. Saya bisa membantu Waner memimpin negara, sedangkan kamu hanya bisa mengandalkan wanita. Kamu sama sekali tidak bisa membayangkan berapa banyak yang telah saya lakukan untuk Waner. Masih berani berbicara keras? Tangkap bajingan yang berani merendahkan kaisar ini dan masukkan dia ke penjara surga. Tuli. Hanya karena kamu. Jiang Chen, berhenti. Hari ini adalah hari pernikahanku. Kamu bersikap begitu sembrono. Aku hanya merasa ini lucu. Kamu benar-benar memilih orang seperti ini sebagai tifmu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jiang Chen, cepatlah pergi. Demi persahabatan kita dulu, dia tidak akan menyakitimu. Memang tidak ada hubungannya denganku. Sampai kapan kau akan terus berbuat onar? Saya, Chen, mempersembahkan satu pohon karang terbaik dari Laut Timur, 3 mutiara malam yang langka, emas 10.000 tael, dan akta tanah seluas 200 hektar. Semoga permaisuri baru bahagia dalam pernikahannya. Ternyata tempat persembunyian ini memiliki kekayaan yang luar biasa. Ya Tuhan. Setiap pedang adalah harta yang tak ternilai. Jiang Chen, apa maksudmu ini? Tak ada yang lain. Uang adalah pisau. Memutuskan nasib yang lalu. Sejak saat itu kita tak akan bertemu lagi.
Kita ini sudah seperti suami istri. Apakah kau benar-benar harus sekejam ini? Aku akui aku belum melupakanmu. Tapi itu bukan alasanmu untuk terus-menerus memanfaatkan dia untuk mempermalukanku. Mempermalukanku. Pangeran Jingan membujuk para menteri untuk menghadap ke istana, memecahkan masalah peperangan di perbatasan, bahkan membunuh Perdana Menteri King. Lalu apa kau bisa melakukan semua itu? Mendorong para pejabat untuk mengundurkan diri. Sejak dipecat, setiap hari hanya bersenang-senang. Apa yang kau lakukan? Kau hanya memanfaatkan perasaan kita. Terus-menerus membuatku mundur. Apakah kau tahu apa yang kau katakan? Aku lelah. Jika tidak ada urusan, silakan pergi. Zhen Xiangzhen hari ini terlalu angkuh. Jelas-jelas tidak menganggap kita. Kakak tidak beruntung sekali. Mari kita segera menyelesaikan upacara. Ayo mulai. Siap untuk bertindak. Dengan perintah dari Kaisar, dinyatakan bahwa Pangeran Jinan, Wen Cheng, Wu De, adalah talenta yang diturunkan oleh surga untuk menjadi Kaisar. Tunggu sebentar. Ada apa, Waner? Aku lelah. Pernikahan hari ini dibatalkan. Waner, apa yang kau katakan? Apa kau tidak mengerti kata-kataku? Pernikahan hari ini dibatalkan. Apakah ini semua karena brengsek Jiang Chen? Ini adalah urusanku sendiri. Perempuan brengsek ini tidak akan berhenti sebelum selesai. Apakah kau lupa mengapa para menteri datang menghadap? Apakah kau lupa bagaimana Perdana Menteri King meninggal? Upacara pernikahan hari ini harus diselesaikan. Kalau tidak, lain kali tidak akan semudah ini. Kau mengancamku. Mengancamku untuk memberitahumu, pernikahan hari ini, tidak menikah juga harus menikah. Aku sudah sampai di titik ini. Tidak mungkin kau ingin aku berhenti. Ini juga keinginan kalian. Bagus, sangat baik. Waner, mulai hari ini, mari kita bersama-sama membangun kejayaan besar Xia ini. Kekuatan negara besar Xia pasti akan semakin meningkat. HMPH. Akulah satu-satunya penguasa negara ini. Suamiku tidak membutuhkan seseorang yang berniat jahat, terutama kau, Raja Jingan. Sangguan Waner, wanita jalang itu. Benarkah dia tidak bisa melupakan Jiang Chen, si lemah itu? Berlututlah di hadapanku. Apa kau benar-benar mengabaikan kekuasaan kekaisaran? Hahaha. Bagus. Bagus sekali. Aku sudah tahu kamu ini memang munafik. Aku sudah sejak lama bersiap, panggil orang. Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak punya rencana cadangan? Aku sudah menempatkan pengikutku di dalam istana. Jika tidak bisa menjadi suami raja, ya jadi raja saja. Ambisi sang pangeran. Aku benar-benar buta. Kalau kamu tidak menghargai, jangan salahkan aku kalau aku bertindak. Kalau kamu mau minta maaf padaku, setelah aku naik tahta, aku bisa menjadikanmu selir. Aku lebih baik mati. Baiklah. Memang ada keberanian untuk bertindak. Ayo bertindak, tunggu apa lagi? Yang mulia, Anda telah membuat pilihan yang paling tepat. Tuan Tang, apakah Anda juga ingin menghentikan saya? Sekarang kembalilah, saya masih bisa memaafkan Anda seperti sebelumnya. Anda memiliki kualifikasi apa setelah menjadi penipu begitu lama? Seharusnya Anda cukup puas. Yang mulia Tang, apa maksudmu ini? Yang mulia, sejak awal sampai akhir, Yang mulia telah ditipu oleh Pangeran Jinan. Kau mengada-ada, tidak tahu sopan santun, tangkap orang ini, Tang Yusan. Kalian sekalian ini benar-benar tidak berguna, cepat tangkap dia. Tangkap aku, yang telah menangkap kepala Perdana Menteri Besar King saat klarifikasi naik ke istana. Sejak awal hingga akhir, bukanlah Pangeran Jinan. Siapa dia? Pangeran Jingan berkolusi dengan Sangguan Kinger, membuat Sangguan Kinger menjebak suami Kaisar Jiang Chen. Tujuannya adalah untuk mendapatkan posisi suami Kaisar, mengambil alih kekuasaan kerajaan. Kau berbohong,
biarkan kami kembali ke istana untuk berperang. Membunuh Perdana Menteri Daking, membantu Anda naik ke posisi ini dari awal hingga akhir adalah orang lain. Dia. Siapa dia? Dia adalah mantan adik ipar Anda, Jiang Chen. Apa? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin itu adalah sampah Jiang Chen? Putra yang sembrono adalah Mi Lai Pei Suo. Bawa dia pergi. Lepaskan saya. Tunggu sampai saya menjadi kaisar. Kalian semua akan mati. Tuan Tang, apa yang baru saja Anda katakan bukan lelucon, kan? Yang mulia, silakan pikirkan dengan seksama. Bagaimana Anda bisa naik tahta? Apakah Anda tidak merasa aneh? Tang Aiking. Apakah kejadian ini bukan karena bantuan kalian? Apakah Yang Mulia tidak pernah berpikir mengapa kami berusaha keras membantu Anda? Bukan begitu, kalian melihatku dengan baik. Bahkan mengatakan aku adalah anak yang terpilih oleh surga. Sudah sampai pada tahap ini, maka aku juga tidak akan menyembunyikannya dari Yang Mulia. Kami semua adalah orang-orang yang dilatih langsung oleh Tuan Muda. Kalian mungkin tidak tahu, aku, Tang Yusan, dulunya hanyalah seorang pelayan di bawah Tuan Muda. Hamba adalah pengawal di kediaman Tuan Muda. Kembalilah kalian semua. Sekarang kalian semua adalah rakyatnya. Kau harus membantunya dengan baik. Saya adalah pengurus keuangan di rumah Tuan Muda. Saya adalah pelayan. Saya adalah kusir. Saya adalah kepala rumah tangga. Saya adalah pejabat. Mengapa Jiang Chen tidak memberitahuku? Tuan Muda telah secara tegas memerintahkan kami untuk tidak membocorkannya, hanya untuk menjaga harga diri Anda. Salahku, semuanya salahku. Semua ini ternyata hanya kesombonganku saja. Lalu mengapa kalian masih membantuku? Bukannya Anda sendiri yang telah membantu diri Anda sendiri? Jika hari ini Anda memilih Jin Anwan sebagai permaisuri, kami akan langsung turun tangan dan mengendalikan kalian, menobatkan putra mahkota Yong sebagai kaisar. Namun sekarang Yang Mulia tetaplah kaisar kami. Mohon Yang Mulia mengeluarkan titah. Para menteri, dengarkan perintah. Tangkap Pangeran Jinan dan Sangguan Kinger dan kurung mereka di penjara kerajaan. Penjara seumur hidup, Menteri Tang. Di mana putra mahkota Jiang Chen sekarang? Lapor Yang Mulia, putra mahkota sedang dalam perjalanan ke Jiangnan. Baiklah, mulai hari ini. Semua hak yang dilindungi untuk urusan besar di DPRK akan ditangani oleh Perdana Menteri Tang Yusan. Saya ingin berkunjung secara pribadi, pergi ke Jiangnan untuk menyambut suami kekaisaran kembali ke pengadilan. Adikku benar-benar buang-buang waktu kali ini. Saya hanya akan menemani master muda ke Jiangnan sendirian. Saudara perempuan saya bilang dia percaya. Fusi Gongsi adalah tugas saya. Tetapi saudara perempuan saya meletakkan kamar dagang Bafang dan datang ke Jiangnan, yang buang-buang waktu. Adik, ini sudah sedikit tidak tahu diri. Apa yang dikatakan kakak? Kok aku tidak mengerti? Kamu lihat dia. Baiklah, baiklah. Kalau sudah ingin tinggal, silakan tinggal saja. Ini buruk. Ada apa? Kamu pikir kamu bisa datang ke sisi putri seperti ini? Ini kan ada satu lagi. Gadis ini masih ingin kabur. Kau pergi mati saja. Orang-orang dari Wang Fujing menangani urusan. Jauhkan semua orang. Mengapa kau memiliki aroma ginseng liar 1000 tahun? Siapa kamu? Berani menghalangi urusan Pangeran Jing. Asalkan kamu saya di mana ginseng liar 1000 tahun. Saya bersedia membayar 2 kali lipat. Kalau begitu, selesaikan orang-orang ini terlebih dahulu. Baik, tidak masalah. Adik, mau kemana ini? Anak muda pergi. Cepat minggir, kami meminta Yang Mulia Jingwang untuk urusan ini. Identitas wanita ini bukan sesuatu yang bisa kamu bayangkan. Biarkan Jingwang yang meminta dia untuk berbicara langsung denganku. Tuan, hati-hati dengan kesehatan Anda. Sekarang saatnya kita membicarakan kesepakatan kita. Ini adalah rahasia besar. Kamu datang ke sini,
Aku hanya akan memberitahumu satu orang. Pergi mati. Pergi mati, Kau bisinya. Kau brengsek. Apa yang kau lakukan padaku? Dia sudah aku tekan titik akupuntur. Jangan bakar dia dulu, Tuan. Baik hati membantumu menyelesaikan masalah. Mengapa membalas budi dengan kebencian? HMPH. Mengatasi masalah. Kalian jelas-jelas adalah sekutu. Berkumpul untuk menipu. Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Pengawalku semuanya adalah ahli. Di bawah tangan orang-orang berpakaian hitam ini, tidak akan bertahan lebih dari 10 jurus. Kamu langsung membuat mereka kabur. Benarkah kamu mengira bahwa putri ini tidak tahu bahwa kalian satu kelompok? Apakah tidak bisa juga jika aku memang hebat? Tidak mungkin. Aku belum pernah melihat orang sehebat ini. Katakan, di mana ginseng liar 1000 tahun itu? Katakan, dan aku akan membebaskanmu. Tidak, aku pasti tidak akan menyerah. Kamu menyerah. Kalau kamu punya kemampuan, jangan lepaskan aku. Seperti yang kamu inginkan, pergi. Sayang sekali wajah cantik ini, HMPH. Kalian, jangan berpikir aku akan takut seperti ini. Tunggu, Liu Shaohao sedang berdiskusi. Kalian tidak akan meninggalkan aku, seorang wanita lemah, di tempat terpencil ini, kan? Putra berkata, jika tidak ada kecelakaan pada titik akupunturmu, setengah jam lagi semuanya akan terlepas dengan sendirinya. Tapi bagaimana jika terjadi kecelakaan? Jika terjadi kecelakaan, ya sudah, semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Aku akan membunuhmu. Aku harus membunuhmu. Yang mulia, kami hampir menangkap Putri Mingyu, tetapi ada seorang ahli silat misterius yang menghalangi kami. Brengsek, kalian semua benar-benar tidak berguna, hilang dari hadapanku. Sialan. Putri Mingyu itu berhasil kabur? Tidak boleh. Kita harus mencari cara untuk menangkap Putri Mingyu kembali. Kalau Kekaisaran Mingyu terlibat, maka perebutan tahta tidak akan jatuh ke tangan saya. Siapa yang datang? Yang Mulia telah mengeluarkan surat perintah penangkapan di Jiangnan. Dengan biaya apapun, cari Putri Mingyu untuk saya. Juga dapat kabar bahwa mantan saudara ipar Jiang Chen hari ini telah memasuki kota Jiangnan. Mantan saudara ipar Jiang Chen. Tuan muda, apa kau tega meninggalkannya sendirian di sana? Lagi pula, di tempat terpencil seperti itu, ia juga sedang dalam keadaan titik tekan. Itu semua adalah akibat perbuatannya sendiri. Tuan muda tidak membunuhnya di tempat. Itu semua karena Tuan muda berhati baik. Tenanglah, aku sudah memeriksa daerah sejauh 10 mil di sekitar sini. Sama sekali tidak ada orang. Lagi pula, pengawal wanita itu tidak mati. Hanya pingsan. Tuan muda, beristirahatlah dengan baik. Istirahat yang cukup. Besok kita akan melanjutkan pencarian ginseng liar berusia 1000 tahun itu. Tuan muda, berdasarkan informasi, ginseng liar berusia 1000 tahun itu tersimpan di tangan tabib sakti dari Jiangnan. Hanya saja tabib itu memiliki temperamen yang aneh. Jika ingin menukarnya dengan obat-obatan, Tuan muda tetap harus turun tangan sendiri. Tapi dengan cara Tuan, pasti akan mudah baginya. Hari ini istirahat dengan baik. Besok kita akan menemui dokter ajaib itu. Kakek, ini bagaimana? Jangan khawatir, nak. Kakek pasti bisa menyembuhkanmu. Sudah 2 hari ini, tentang lengan dan kaki kiriku, masih tidak bisa bergerak. Jika kamu tidak bisa menyembuhkanku, aku tidak akan hidup lagi. Aduh, cucuku, jangan terburu-buru. Ceritakan pada kakek. Bagaimana orang itu bisa membebaskanmu? Bagaimana aku tahu? Dia hanya menepuk beberapa kali di tubuhku, dan aku jadi begini. Teknik titik tekanan ini. Orang ini benar-benar tidak bisa diprediksi. Bolehkah saya bertanya, apakah dokter jiwa ada di sini? Jiang Chen mengucapkan salam. Tidak ada, saya tidak punya waktu. Cepat pergi. Saya ada hal yang ingin diminta. Mohon dokter jiwa keluar untuk bertemu saya. Kau tidak mendengar perkataanku? Ya, aku sedang tidak ada waktu sekarang. Kakek itu adalah dia. Suara itu adalah suara orang yang memenjarakan titik-titik akupunturku. Cepat tangkap mereka semua. Orang tua ini benar-benar tidak tahu diri. Lihat saja,
aku akan membakarnya. Masuklah. Pergi. Aku tidak punya dendam kepadamu. Mengapa kau melakukan ini? Siapa bilang aku tidak punya dendam kepadamu? Cepat lepaskan aku, kalau tidak, kakekku akan membuatmu menyesal. Jadi kau rupanya, seandainya aku tahu dari awal, seharusnya aku tidak menyelamatkanmu. Orang seperti Yuer begitu mudah. Apakah kamu yakin dia yang menekan titik akupunturmu? Sangat yakin. Bahkan jika dia menjadi abu, aku masih bisa mengenalinya. Aku dengan baik hati menyelamatkanmu. Mengapa kamu harus membalas budi dengan kebencian? Membalikkan fakta, kalian jelas satu kelompok dengan Raja Pedang itu. Kalian memang luar biasa. Setelah terkena payung peri hilangku, masih bisa berdiri selama ini. Payung peri hilang? Cukup berani juga ucapanmu. Ramuan ini adalah hasil jerih payahku selama 30 tahun. Dibuat dengan 49 jenis ramuan yang telah kuteliti, tanpa warna dan rasa. Hanya dengan menciumnya saja akan membuat pingsan selama 7 hari. Melihat jumlah yang dihirup oleh kedua wanita itu, kurasa mereka akan pingsan seumur hidup. Kau masih bisa berdiri. Aku kagum dengan keteguhan hatimu. Cepat potong darahku. Kalau tidak, kedua kekasihmu itu akan menjadi putri tidur seumur hidup. Aku akan memberimu penawarnya. Kamu harus mempertahankan posisi ini seumur hidupmu. Kamu anak muda, jangan terburu-buru. Mari kita mundur sedikit. Lautan luas, langit tinggi. Kamu rasa aku butuh kamu untuk menjelaskan. Obat sombong ini adalah hasil jerih payahku seumur hidup. Anak kecil yang berani berbicara sembarangan. Jadi, sepertinya hasil kerja keras seumur hidupmu tidak ada gunanya. Kau tidak akan pernah bisa melepaskan racun ini seumur hidupmu. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Berikan aku penawarnya, dan katakan padaku lokasi ginseng gunung 1000 tahun itu. Kalau tidak, cucumu akan tetap dalam posisi ini seumur hidupnya. Tidak mungkin. Ingin mencari penawarnya, tidak ada jalan, antidotanya ada di kepalaku. Nah, kamu membawa banyak barang. Semuanya adalah racun berbahaya. Lebih baik kamu segera membebaskan cucuku dari duel. Sombong sekali, tidak tahu apa-apa. Ini tidak mungkin. Tuan, ada apa ini? Ini tidak mungkin. Ini adalah hasil kerja seumur hidupmu. Bunga darah ular hijau. Apakah aku perlu menyebutkan sisa dari rumput dewa lumpur? Dalam waktu yang begitu singkat sudah bisa menghitung resepku? Orang yang mati ini benar-benar seorang dewa. Tolong ajari aku seni pengobatan. Tolong ajari aku seni pengobatan. Kakek, 50 tahun baru bisa meneliti ini. Pemahamanmu terlalu buruk, tidak pantas menjadi muridku. Kakek, kau sedang apa sih? Bajingan ini, bahkan lebih hebat dari kakek. Ya, diam. Orang ini, meskipun ibumu, Kaisar Kekaisaran Mingyu datang pun, juga harus memberi hormat. Sekarang bisa memberitahu saya lokasi ginseng liar 1000 tahun. Yuer, kamu lebih baik memberitahunya. Titik akupuntur di tubuhmu, kakek juga tidak bisa membukanya. Pertama, bukalah titik akupuntur saya. Dokter Jiang, putri desa saya ini berperilaku keras kepala. Tolong lebih bersabar, dokter. Kamu tenang saja, ginseng liar 1000 tahun pasti akan berada di tanganmu. Sembarangan. Di sini adalah tabib tua.
Kalian mau melakukan apa dengan obat-obatan ini? Aku tidak peduli apakah kamu tabib atau bukan. Aku datang atas perintah Pangeran Feng untuk menangkap aura keabadian Kekaisaran Mingyu. Di mana Putri Mingyu? Cek dan bawa dia pergi. Orang lain hidup atau mati tidak ada hubungannya. Aku adalah dokter dewa dari Jiangnan. Siapa di antara kalian yang berani bersikap sembrono di sini? Kakek, aku tidak peduli siapa kamu, dokter dewa atau apa. Jalanku adalah mencari mati. HMPH, kau sebaiknya tahu diri. Cepat pergi. Aku masih menyisakan satu nyawa untukmu. Tolong bawa cucuku dan cepat pergi. Kami adalah orang-orang Pangeran Jing. Kami tidak bisa menghadapi ini. Kau adalah putri kerajaan Mingyu. Kau tuli, ya? Hati-hati. Bagaimana orang-orang Jingwang begitu hebat? Kau sudah tahu? Cepatlah, aku memperingatkanmu, ini adalah putri dari Kekaisaran Mingyu. Kau berani melindungi dia? Itu adalah kejahatan pengkhianatan, berulang kali menghalangi kita. Siapa sebenarnya dirimu? Pergilah dan katakan pada kalian, orang ini masih berguna bagiku. Aku tidak mungkin menyerahkannya padamu. Jika orang ini melakukan sesuatu yang merugikan para pendekar, aku, Jiang Chen, akan menjadi orang pertama yang bertindak. Pergi. Apa katamu? Kau adalah Jiang Chen? Apa katamu? Kau ini Jiang Chen. Terima kasih atas penyelamatan Tuan. Baiklah. Kutukan sesat itu sudah kucabut. Sekarang katakan padaku, di mana sebenarnya ginseng liar berusia 1000 tahun itu? Kau adalah Jiang Chen, mantan suami kaisar dari Daxia yang melegenda itu. Lalu bagaimana? Bagus sekali, Jiang Chen. Saya datang diam-diam ke Daxia kali ini khusus untukmu. Jangan. Saya tidak bisa menerima ini. Kau tidak masih marah padaku, kan? Kalau begitu, saya minta maaf. Waktu itu, saya benar-benar tidak tahu kau adalah Jiang Chen. Kau adalah idolaku. Siapa yang tidak tahu di sekitar beberapa negara, kesuksesan perempuan Kaisar Daxia semua karena ayah Kaisar Jiang Chen yang menjaga dalam dan luar. Hanya dalam beberapa tahun saja Daxia berkembang hingga sejauh ini. Namun perempuan Kaisar malah menceraikan ayah Kaisarnya. Ini benar-benar lelucon besar. Sudah selesai berbicara, saya datang kali ini ingin kamu menjadi suami saya. Suami. Iya, jadi jangan marah lagi ya. Jangan bilang apa-apa, beritahu aku, di mana tepatnya ginseng liar 1000 tahun? Sebelumnya, aku bertengkar hebat dengan orang-orang dari pangeran. Semua barang bawaanku dirampas. Ginseng liar 1000 tahun itu ada di dalam barang bawaanku. Yang mulia, apakah Anda akan memberitahu Pangeran Ji dan Tuan Jiang Chen kali ini saat ke selatan? Lebih baik jangan dulu. Aku memang datang karena urusan pribadi. Aku tidak ingin berita tentangku meminta maaf kepada ayah kaisar menyebar di seluruh Jiangnan. Kalau begitu, aku akan suruh anak buahku mencari Tuan Jiang Chen. Jangan biarkan mereka tahu. Iya. Bagaimana aku harus meminta maaf kepada Jiang Chen? Apakah Jiang Chen itu ayah kaisar yang dimaksud? Jiang Chen datang ke Jiangnan saat ini. Apakah dia dikirim oleh permaisuri untuk menyelidiki? Identitasnya sudah jelas. Yang mulia, orang ini seharusnya adalah Jiang Chen, mantan suami yang baru-baru ini membuat gempar di ibu kota. Seharusnya mantan suami, Jiang Chen. Permaisuri telah menceraikannya sebulan yang lalu. Beberapa hari yang lalu, ia hendak mengangkat Raja Jinan sebagai suami. Tapi entah kenapa, rencana itu dibatalkan. Saudara Xian, Jiang Chen tidak perlu dikhawatirkan. Yang mulia tidak boleh meremehkannya. Di ibu kota beredar kabar bahwa Jiang Chen adalah pemilik perhimpunan dagang 8 arah. Apa? Dia pemilik perhimpunan dagang 8 arah? Bagaimana mungkin? Yang mulia, ada satu versi lain. Pemilik perhimpunan dagang 8 arah adalah seorang wanita muda, dan Jiang Chen hanyalah pelayannya saja. Pada saat yang genting ini, orang-orang dari persekutuan 8 penjuru menyelamatkan Tuan Muda Mingyu. Tetapi Jiang Chen juga berselisih dengan Sangguan Waner. Bagaimanapun juga, aku tidak boleh menyinggung persekutuan 8 penjuru, raksasa itu. Yang mulia, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Mantan suami saya,
Jiang Chen, datang ke Jiangnan. Tentu saja kita harus menunjukkan keramahan tuan rumah. Mengundang Jiang Chen untuk minum anggur di istana Pangeran Jing malam ini. Aku ingin melihat seperti apa sikap Jiang Chen sebenarnya. Tuan muda, utusan Pangeran Jing mengundang Anda ke jamuan makan malam. Betapa bertepatannya. Pada saat seperti ini, orang ini pasti tidak berniat baik. Tuan muda, saat ini ibu kota sedikit kacau karena hubungan Anda dengan Permaisuri. Di saat yang genting ini, mereka akan menangkap Putri Mingyu dengan segala cara. Kemungkinan besar mereka ingin memicu konflik antara kita dan Kekaisaran Mingyu. Raja Jin ini memiliki kekuatan militer yang besar. Pada saat itu, kita akan menghadapi masalah dari dalam dan luar. Mereka ingin memaksa sang ratu untuk turun tahta. Turun tahta ya turun tahta. Apa urusan kita dengan itu? Persemakmuran Raja Jin ini. Aku tetap harus pergi sendiri. Tuan muda, Anda masih belum bisa melupakan Sangguan Waner. Aku hanya menginginkan ginseng gunung liarku yang berusia 1000 tahun itu. Istana Pangeran Jin ini benar-benar mewah. Hampir menyamai istana kekaisaran. Keponakan Jiang, pujianmu berlebihan, hanya dekorasi saja. Tuan Muda Liang, sebagai suami kaisar, selamat datang di istana saya. Saya sangat terhormat. Ayo. Saya akan mengangkat gelas terlebih dahulu. Jangan bicara lagi tentang Li Fu. Saya sudah tidak ada hubungan apapun dengan Yang Mulia. Bagaimana mungkin keponakan saya bisa melakukan hal seperti ini? Pangeran, karena Anda sudah menyelidikinya, saya seharusnya tahu. Saya sudah diceraikan oleh Yang Mulia. Sekarang saya tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Sepertinya Zhuang Chen dan Sangguan Waner sudah benar-benar berpisah. Selama saya memanfaatkan ini dan menarik asosiasi dagang Bafang ke pihak saya, maka posisi ini bukankah akan mudah didapatkan? Liang Chen, lihatlah, kamu tampan dan berbakat. Lagi pula, kamu berasal dari keluarga terhormat, pemimpin perhimpunan dagang Bafang. Waner, mengapa anak ini meninggalkanmu? Pemimpin perhimpunan dagang Bafang hanya bercanda. Setelah aku diusir dari istana, perhimpunan dagang Bafang hanya menampungku sementara. Dia sebenarnya adalah anak hasil hubungan di luar nikah. Sekarang sekali menguasai. Perubahan yang terjadi sekarang juga wajar. Jadi saya rasa anak Waner ini sebenarnya tidak begitu cocok untuk menjadi kaisar. Pangeran Jin ini cukup lugas. Lebih baik memanfaatkan situasi. Saya rasa apa yang dikatakan pangeran itu benar. Kekuasaan memang bisa mengubah seseorang, jika memungkinkan. Saya berharap posisi ini bukan milik saya, tapi milik pangeran. Sepertinya Jiang Chen lebih membenci saya daripada yang saya kira. Benar-benar mengerikan. Kata-kata ini tidak bisa sembarangan diucapkan. Ini semua adalah dosa yang bisa membuat kepala terputus. Di sini, pangeran tidak ada orang lain. Saya tidak akan membocorkannya. Xianzi atau terburu-buru. Tidak tahu bagaimana pandangan dari Asosiasi Perdagangan Bafang. Saya sementara dapat mewakili Asosiasi Perdagangan Bafang untuk mencapai kerjasama dengan Yang Mulia. Namun, saya ingin ginseng liar berusia 1000 tahun itu. Sepertinya kamu juga ingin Putri Mingyu karena hal ini, bukan? Benar, karena kamu adalah keponakan yang baik. Kamu ingin itu, tentu saja tidak ada masalah. Tapi, akan lebih baik jika Putri dikirim ke sini. Lagi pula, jika ini menyebabkan konflik antara kedua negara, itu tidak akan baik. Yang Mulia sangat bijaksana. Saya kagum, Yang Mulia. Sama-sama. Asalkan kau mengirimkan sang putri, ginseng liar gunung 1000 tahun akan segera dikirim. Hei. Bagaimana Tuan Muda? Apakah kau sudah mendapatkan ginseng liar gunung 1000 tahun itu? Raja Jing, si rubah tua itu, tidak akan melepaskan mangsanya sebelum mendapatkannya. Menurutku, lebih baik kita serahkan saja. Jiang Chen, kau tidak akan menyerahkanku, kan? Betul kan? Jangan terlalu banyak. Perempuan di rumah sudah cukup banyak. Tambah satu orang berarti tambah satu mulut untuk makan. Sudahlah, jangan berisik. Sekarang belum bisa menyerahkan dia. Kalau malam ini kita dapat dia, takutnya Daxia akan berperang dengan Kekaisaran Mingyu. Saya sudah memberitahu Su Biao, dia akan membawa pasukan ke Jiangnan. Yang harus kita lakukan adalah mengulur waktu. Ya, aku tahu. Jiang Chen tidak akan meninggalkan aku. HMPH
Yang Mulia, apa yang sedang Yang Mulia lakukan? Lebih pelan. Benar-benar beruntung sekali. Tidak boleh, tidak bisa seperti ini. Jika ada berita yang keluar, katakanlah bahwa aku, Kaisar, melakukan perjalanan menyamar ke selatan. Yang Mulia Pangeran, pagi ini telah menyebar berita. Permaisuri datang ke selatan dengan menyamar. Pada saat ini, hamba curiga hal ini mungkin ada hubungannya dengan Jiang Chen itu. Seharusnya tidak mungkin. Pada hari itu di pesta minuman, dari kata-kata Jiang Chen, bisa terdengar rasa dendam yang mendalam terhadap Sangguan Waner. Konflik di antara mereka seharusnya tidak bisa dipalsukan. Namun tetap saja, kita harus berhati-hati. Jiang Chen ini tidak seordinari itu. Jadi kita benar-benar harus bekerja sama dengan Jiang Chen itu. Dan juga menyerahkan Gunung Yinshan yang tersembunyi selama 1000 tahun kepadanya. Dia hanyalah sebuah bidak yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Pedagang Bawang. Katakanlah itu penting. Sebenarnya tidak begitu penting. Tergantung apakah dia mengerti atau tidak. Aku takut dengan Jiang Chen. Tenang saja, kamu hanya umpan. Karena Yang Mulia berani menyuruh orang berpura-pura menyamar, maka Pangeran Jing pasti akan curiga. Kalau begitu kita mulai saja. Lebih baik bertindak duluan. Ambil tubuh dewa liar itu terlebih dahulu. Aku tidak peduli. Yang penting aku sudah jadi milikmu. Kamu harus memastikan aku keluar dengan selamat. Tenang saja, aku tahu apa yang harus dilakukan. Jiang Xing datang dengan sangat cepat ya. Jiang Xing datang dengan sangat cepat. Karena ini perintah dari pangeran, tentu saja akan kusimpan di hatiku. Bagus, memang pantas Tuan Jiang. Wang Yan, apa kau lupa sesuatu? Oh, lihatlah ingatanku ini. Ginseng liar berusia ribuan tahun ada di kediaman ini. Mari kita masuk dan mengambilnya. Keponakan, apa maksudmu ini? Yang Mulia, aku masih ada urusan lain. Kita tukar orang dengan barangnya. Aku tidak akan masuk, mengganggu. Ini sama sekali tidak mengganggu. Kau mengantarkan Putri Mingyu kepadaku. Aku malah harus berterima kasih. Tidak perlu, Yang Mulia. Aku tetap tidak akan masuk. Keponakan kesayangan, ini berarti kau tidak percaya padaku? Bahkan sedikit pun rasa hormat tidak kau berikan padaku? Perkataan Yang Mulia tentu saja aku percaya. Tetapi, mohon Yang Mulia mengeluarkan barangnya saja. Benar-benar tidak tahu diri, kau tidak mau masuk ke kediaman kami. Mungkin hatimu menyimpan sesuatu yang disembunyikan. Ya, tangkap dia untukku. Keponakan kesayangan, sebenarnya aku tak ingin menggunakan kekerasan, tapi sayang sekali. Jiang Chen. Jiang Chen. Yang Mulia Kaisar, hamba ingin melaporkan. Bagaimana ubin berkilau ini bisa muncul di sini, bebas dari penghormatan? Jiang Chen, apa yang kau lakukan di sana? Di mana saya berada sepertinya tidak perlu saya laporkan kepada Yang Mulia Permaisuri. Jiang Chen, bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Yang Mulia, perempuan kekaisaran datang jauh-jauh ke Jiangnan untukmu. Datang jauh-jauh untukku? Urusan besar di dalam istana sudah diserahkan kepada Tuan Tang. Saya datang kali ini hanya untuk menyamar dan bertanya. Yang Mulia baru saja menyelesaikan pernikahan besar, langsung pergi menyamar. Sepertinya tidak terlalu cocok, bukan? Tidak. Aku tidak pernah setuju Jingan Wang menjadi suami kaisar. Tidak pernah setuju. Itu hanya sebuah kecelakaan. Yang Mulia telah membuat pilihan yang benar. Jingan Wang hanyalah orang kecil yang memiliki niat jahat. Kau benar. Aku yang salah. Aku seharusnya percaya padamu. Yang Mulia, hamba masih memiliki satu hal untuk dilaporkan. Pangeran Jing telah bergabung dengan banyak kekuatan, dengan niat untuk melakukan pemberontakan. Berani sekali, anak anjing kecil yang lancang. Bagaimana berani kau memfitnah Yang Mulia Permaisuri yang bijaksana dan gagah berani? Aku adalah pangeran kerajaan, sedangkan kau hanyalah rakyat jelata. Kau pikir fitnah seperti ini akan berhasil? Apakah masih perlu menuduh? Niat si Ma Zhao sudah diketahui banyak orang. Berani-berani menuduh pangeran di depan Yang Mulia. Tangkap si pelayan yang ketakutan ini. Tunggu. Jiang Chen, saya percaya pada Yang Mulia. Kamu percaya padaku. Dengan pemahaman saya tentang Anda bukan orang yang suka berbicara sembarangan. Saya percaya. Yang Mulia, Anda keliru. Orang ini, sebagai suami mantan kaisar, setelah Anda menceraikannya, menyimpan dendam. Di pesta saya,
berniat untuk membalas. Saya pikir dia hanya bicara sesaat. Sebenarnya dia sudah merencanakan ini sejak lama. Raja Jing tidak perlu banyak bicara. Benar atau tidak, kita bisa melihatnya. Yang mulia, saya memiliki bukti. Yang mulia, silakan lihat. Di belakang Jiang Chen adalah Putri Jin Mingyu dari Kerajaan Mingyu. Jiang Chen ingin memanfaatkan Jin Mingyu untuk memicu konflik antara kita dan Kerajaan Mingyu. Dengan begitu, akan terjadi perang. Dia ingin memanfaatkan kekacauan untuk menobatkan dirinya sebagai kaisar. Putri dari Kekaisaran Mingyu, Jiang Chen. Kau benar-benar beruntung dalam hal wanita. Bahkan Putri Kekaisaran Mingyu pun mengelilingimu. HMPH. Kau adalah permaisuri Agung Xia. Ku beritahu kau, aku akan segera menikah dengan Jiang Chen. Bukan, dia adalah orang yang aku temui di jalan. Dia kebetulan aku selamatkan. Semua wanita di sampingmu pasti bertemu dengan cara yang sama, kan? Bagus, sangat bagus. Aku rasa aku sudah mengerti. Ini adalah jebakan yang kalian siapkan untukku. Ya, Pangeran Jing. Silakan terima penyelidikan. Jika tidak ada masalah, aku akan membalasmu dengan bersih. Ini adalah Jiangnan. Ini adalah wilayahku. Ingin membuatku menyerah? Tidak mungkin, datanglah. Apa kamu jago berkelahi? Aku punya banyak orang. Tuan, 30.000 pasukan terlarang sudah siap semua. Jenderal Agung Kekaisaran Su Biao, apa yang kamu lakukan di sini? Ternyata Rihari adalah tuan mereka. Pangeran Jing, kamu sangat berani. Bukan dia, semua itu perbuatannya. Aku difitnah. Bawa Pangeran Jing ke penjara bawah tanah. Aku akan memeriksa secara langsung. Sisanya akan aku serahkan padamu. Ingat untuk menyimpan ginseng liar yang berusia 1000 tahun itu. Zhang Chen. Tunggu sebentar. Apakah ada hal lain, Yang Mulia? Yang Mulia sebaiknya menangani urusan Pangeran Jing terlebih dahulu. Aku pergi dulu. Saat ini aku sementara tinggal di gedung obat-obatan ilahi. Bisia, tadi aku belum siap. Nanti malam aku akan datang sendiri untuk meminta maaf. Memang pantas ginseng liar 1000 tahun. Khasiatnya begitu nyata. Aku juga sedang dalam suasana hati yang baik. Kenapa tiba-tiba kau beritahu dia alamatnya? Bukankah kita sudah memutuskan hubungan? Apa yang kamu lakukan di sini? Saya akan melayani tuan muda dan minum teh. Teh malam ini. Apakah Anda membiarkan saya tidur? Oh, aku hanya ingin membalasmu. Bagaimanapun, Anda menyelamatkan saya berkali-kali. Sensasi, jangan take it hati. Itu tidak boleh. Aku, Yue Ming, selalu membalas budi. Sudah larut malam. Cepatlah kembali. Besok aku akan menyuruh orang mengantarmu kembali ke Kekaisaran Yue Ming. Tidak, aku tidak mau kembali. Kalau tidak kembali, kau mau kemana? Tentu saja bersamamu. Aku bilang aku datang ke Daxia kali ini adalah untukmu. Lagi pula, kamu sudah menyelamatkanku begitu banyak kali. Seumur hidup ini, aku sudah bertekad padamu. Kamu mau apa ini? Tentu saja tidur. Turun. Jiang Chen, apakah kau ada di sini? Yang Mulia, kenapa kau datang ke sini larut malam? Sekarang hanya ada kita berdua. Panggil aku Waner saja. Lebih baik panggil Yang Mulia, Jiang Chen. Apakah kau masih marah padaku? Tidak ada yang perlu dimarahi. Lagi pula, kita sudah tidak ada hubungan apapun lagi. Jiang Chen, aku sudah tahu semuanya. Tang Yusan sudah menceritakan semuanya padaku. Apa yang dia katakan padamu tentang kejadian sebelumnya? Salahku. Aku tahu aku bisa menjadi permaisuri,
Semua itu karena kau yang telah membuka jalan bagiku di belakang. Dan aku terlalu naif dan sombong mengira itu adalah prestasiku sendiri. Pangeran Kingan itu, semua prestasi itu sebenarnya milikmu. Aku dipaksa olehnya. Kau harus percaya padaku. Jiang Chen. Jiang Chen, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku menyesal. Apakah kamu mau kembali dan terus menjadi tiefku? Jika kamu benar-benar tidak bisa melupakan beberapa wanita itu, aku setuju kamu mengambil seorang selir. Salah, Sangguan Waner. Jiang Chen adalah milikku. Jiang Chen, kalian. Yang Mulia hanya mengizinkan putra untuk mengambil satu. Uangnya tidak cukup. Aku tidak peduli. Pokoknya Jiang Chen tidak akan pernah menjadi milikku. Ah. Milikku, milikku, adalah milikku, 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 adalah milikku. Milikku, adalah milikku, milikku. Jiang Chen sudah mengatakannya. Ini milikku, ini milikku, ini milikku, ini milikku, milikku adalah milikku. Ini milikku, ini milikku. Kamu bilang, ah, ini milikku. Ya sudah, jalani saja, ini milikku.